Halo Mas Bro, kita lanjut lagi dengan kutipan tentang kesadaran. Manusia adalah jembatan antara yang dikenal dengan yang tidak dikenal. Tetap terkurung dalam hal yang diketahui, berarti menjadi orang bodoh. Mencari hal yang tidak diketahui adalah awal dari kebijaksanaan. Menjadi satu dengan hal yang tidak diketahui berarti menjadi orang yang tercerahkan, Sang Buddha. Ingatlah lagi dan lagi bahwa manusia belum menjadi suatu keberadaan. Ia masih dalam perjalanan, seorang pengembara, seorang peziarah. Ia belum berada di rumah, ia sedang mencari rumah. Orang yang berpikir bahwa ia berada di rumah adalah orang bodoh. Karena pencarian berhenti, maka pencarian tidak ada lagi. Dan saat dirimu berhenti mencari, dirimu menjadi kumpulan energi yang stagnan, dirimu mulai berbau busuk. Kemudian dirimu hanya mati, dirimu sama sekali tidak hidup. Hidup berarti mengalir, hidup berarti tetap menjadi sungai, karena hanya sungai yang akan mencapai lautan. Jika dirimu menjadi kumpulan yang stagnan, maka dirimu tidak akan kemana-mana. Maka dirimu tidak benar-benar hidup. Orang bodoh tidak hidup, ia hanya berpura-pura hidup. Ia tidak tahu, ia hanya berpura-pura tahu. Ia tidak mencintai, ia hanya berpura-pura mencintai. Orang bodoh adalah kepura-puraan. Orang bijak hidup. Orang bijak mencintai, orang bijak bertanya. Orang bijak selalu siap untuk mengarungi lautan yang belum dipetakan. Orang bijak suka berpetualang, orang bodoh selalu takut. Ketika Buddha menggunakan kata bodoh, dirimu harus mengingat semua makna kata ini. Itu bukanlah makna biasa yang diberikan Buddha untuk kata bodoh. Baginya, orang bodoh berarti orang yang hidup dalam pikiran, dan tidak tahu apapun tentang tanpa pikiran. Orang yang hidup dalam informasi, pengetahuan, dan belum merasakan apapun tentang kebijaksanaan. Orang yang menjalani kehidupan pinjaman, suka meniru, tetapi tidak tahu apapun tentang apapun yang muncul dalam dirinya sendiri. Yang dimaksud Buddha dengan si bodoh adalah orang yang sangat mengenal kitab suci, tetapi belum pernah merasakan sedikit pun kebenaran. Dia mungkin seorang sarjana besar, sangat terpelajar. Pada kenyataannya, orang bodoh adalah sarjana. Mereka harus menjadi sarjana, karena itulah satu-satunya cara untuk menyembunyikan kebodohan mereka. Orang bodoh adalah orang yang sangat terpelajar, mereka harus menjadi sarjana. Karena hanya dengan mempelajari kata-kata, teori, filsafat, mereka bisa menyembunyikan ketidaktahuan di dalam diri mereka. Mereka bisa menyembunyikan kekosongan mereka, mereka bisa percaya bahwa mereka juga tahu. Jika dirimu ingin menemukan orang bodoh, pergilah ke universitas, pergilah ke akademi. Di sana dirimu akan menemukan mereka dalam ketidaktahuan total, tetapi berpura-pura tahu. Mereka tentu tahu apa yang dikatakan orang lain. Tetapi itu bukanlah pengetahuan yang sebenarnya. Orang buta bisa mengumpulkan semua informasi tentang cahaya, tetapi dia akan tetap buta. Dia bisa berbicara tentang cahaya, dia bisa menulis risalah tentang cahaya, dia mungkin sangat pandai menebak dalam mengarang teori. Tetapi dia tetaplah orang buta, dan tidak tahu apapun tentang cahaya. Namun informasi yang dikumpulkannya, tidak hanya menipu orang lain, tetapi juga menipu dirinya sendiri. Ia mungkin mulai berpikir bahwa ia tahu, bahwa ia tidak lagi buta. Ketika Buddha menggunakan kata bodoh, ia tidak bermaksud hanya orang yang tidak tahu, karena jika orang yang tidak tahu menyadari bahwa ia tidak tahu, ia bukanlah orang bodoh. Dan orang yang tidak tahu,
lebih mungkin menyadari bahwa ia tidak tahu daripada orang yang disebut terpelajar. Ego mereka begitu besar, sangat sulit bagi mereka untuk melihat. Itu bertentangan dengan investasi mereka. Mereka telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk pengetahuan. Dan sekarang, untuk menyadari fakta bahwa semua pengetahuan ini tidak ada artinya, sia-sia, karena mereka sendiri belum merasakan kebenaran, itu sulit, sangat sulit. Orang yang tidak tahu bisa mengingat bahwa ia tidak tahu, karena ia tidak akan kehilangan apapun. Sedangkan orang terpelajar tidak bisa menyadari bahwa ia bodoh, karena ia akan kehilangan banyak hal. Orang yang berpengetahuan adalah orang bodoh yang sebenarnya. Orang yang tidak tahu itu polos, ia tahu bahwa ia tidak tahu. Dan karena ia tahu bahwa ia tidak tahu, karena ia bodoh, ia sudah berada di ambang kebijaksanaan. Karena ia tahu bahwa ia tidak tahu, ia bisa bertanya, dan pertanyaannya akan murni, tanpa prasangka. Ia akan bertanya tanpa kesimpulan apapun. Ia akan bertanya tanpa menjadi seorang Kristen, Muslim, atau Hindu. Ia hanya akan bertanya sebagai seorang penanya. Pertanyaannya tidak akan muncul dari jawaban yang sudah jadi. Pertanyaannya akan muncul dari hatinya sendiri. Pertanyaannya tidak akan menjadi hasil sampingan dari pengetahuan. Pertanyaannya akan bersifat eksistensial. Ia bertanya karena ini adalah masalah hidup dan mati baginya. Ia bertanya karena ia benar-benar ingin tahu. Ia tahu bahwa ia tidak tahu, itulah sebabnya ia bertanya. Pertanyaannya memiliki keindahan tersendiri. Ia bukan orang bodoh, ia hanya tidak tahu. Orang bodoh yang sebenarnya adalah orang yang berpikir bahwa ia tahu, tanpa benar-benar tahu sama sekali. Sokrates mencoba melakukan hal yang sama di Athena. Ia mencoba membuat orang-orang bodoh yang terpelajar itu sadar bahwa semua pengetahuan mereka salah. Bahwa mereka benar-benar bodoh, tukang berpura-pura, munafik. Tentu saja, semua profesor, semua filsuf, dan semua yang disebut pemikir menjadi marah. Athena penuh dengan orang-orang seperti itu. Athena adalah ibu kota ilmu pengetahuan pada masa itu. Sama seperti orang-orang zaman sekarang yang memandang ke arah Oxford atau Cambridge, orang-orang dulu memandang ke arah Athena. Kota itu penuh dengan orang-orang bodoh yang terpelajar. Dan Sokrates mencoba menjatuhkan mereka ke bumi, menghancurkan pengetahuan mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetapi sulit dijawab oleh mereka, yang hanya memperoleh pengetahuan dari orang lain. Athena menjadi sangat marah dengan Sokrates. Mereka meracuni orang itu. Sokrates adalah salah satu orang terhebat yang pernah ada di bumi. Dan apa yang dilakukannya hanya dilakukan oleh sedikit orang. Metodenya adalah metode dasar. Metode penyelidikan Sokrates sedemikian rupa sehingga mengungkap orang-orang bodoh sebagai orang bodoh. Tentu saja, mengungkap orang bodoh sebagai orang bodoh itu berbahaya karena ia akan membalas dendam. Sokrates diracun, Yesus disalib, Buddha dikutuk. Pada hari Buddha meninggal, agama Buddha diusir dari India, diusir dari negara itu. Para cendekiawan, para sarjana, para brahmana, tidak bisa membiarkannya tetap ada. Itu terlalu tidak mengenakan bagi mereka. Serangan utama Buddha adalah pada para brahmana, orang-orang bodoh yang terpelajar, dan tentu saja mereka tersinggung. Mereka tidak bisa menghadapi Buddha, mereka tidak bisa menemuinya. Mereka menunggu kesempatan dengan cara yang licik. Ketika Buddha meninggal, mereka mulai melawan para pengikutnya.
Ketika cahaya itu padam, maka tibalah saatnya bagi burung hantu, orang-orang bodoh yang terpelajar, untuk memerintah negara itu lagi. Dan sejak saat itu, mereka telah memerintah, bahkan hingga sekarang, mereka masih berkuasa. Orang-orang bodoh yang sama. Dunia telah banyak menderita. Manusia bisa menjadi kejayaan bumi. Tetapi karena orang-orang bodoh ini, dan kekuatan mereka untuk menyakiti, mereka telah menghancurkan segala kemungkinan, segala kesempatan bagi manusia untuk berkembang. Manusia telah bergerak dalam lingkaran, dan orang-orang bodoh ini tidak ingin manusia menjadi bijak. Karena jika manusia menjadi bijak, orang-orang bodoh ini tidak akan ada dimanapun. Mereka tidak akan berkuasa lagi. Secara agama, politik, sosial, finansial, semua kekuasaan mereka akan hilang. Mereka bisa tetap berkuasa, hanya jika mereka bisa terus menghancurkan semua kemungkinan kebijaksanaan bagi manusia. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.